فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, hadis yang telah kita baca setorkan lebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, halaman yang ke-152 yang punya kita bisa disimak. Qala al-mu'allif asbahullah min alamatil munafiq, min alamati al-munafiq, termasuk tanda-tanda orang munafik yang akan kita baca nanti. Tanda-tanda orang munafik yang nifaknya amali, karena dibedakan antara nifak i'tiqadi dengan nifak amali. Nifak i'tiqadi itu adalah kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kafir. Itu nifak apa? Nifak i'tiqadi, yang dikenal dengan apa? Idharul Islam wa ibtal al-kufr, menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Tempatnya di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Bahkan di kerak api neraka jahanam yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang lainnya, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah telah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam secara bersamaan. Dalam artian semuanya mereka dikumpulkan di situ. Orang munafik, orang kafir, waliyadzubillah. Nah, di sini tanda-tanda orang munafik. Munafik yang bagaimana? Munafik nifak amali. Pelakunya belum dikafirkan, tapi berbahaya. Kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Wa lahumma min hadits Abdullah bin Amr wa idza khasama fajara. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, minal muksirina fi riwayatil hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya Zakaria. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayani Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zawjatun Nabi. Sengaja kami ulang-ulang ya, biar yang belum hafal bisa menghafalnya. Jadi nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Paham ya? Nomor 1 Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tanda orang munafik ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji mengingkari.
Yang ketiga, wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya berkhianat, dikasih amanah berkhianat. Muttafaqun alaih. Walahuma, dan juga di dalam sahihain dari hadisnya Abdullah bin Amr ditambahkan wa idza khasama fajara, dan apabila bermusuhan maka dia bertindak jahat atau licik. Allahul musta'an. Kita perhatikan barakallahu fiik kriteria ciri-ciri orang munafik nifaq amali, ngeri. Pertama, kalau berkata dusta, dia senangannya hanya modus, dia bermodalkan dusta agar apa? Dagangannya laris misalkan. Bermodalkan dusta agar banyak kawan, bercerita dongeng, tapi dongeng yang dusta. Bermodalkan dusta untuk merayu, membujuk, biar apa? Biar usahanya lancar misalkan. Allahul musta'an, hati-hati. Modus sumber kebimbangan, adapun jujur sumber ketenangan hati. Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu adalah tuma'ninah, ketenangan. Sedangkan kedustaan itu ribah, kebimbangan, keraguan. Antum perhatikan orang yang enggak jujur, hidupnya enggak tenang dia. Dikit-dikit bohong, dusta. Makanya seorang perawi saja dalam ilmu mustalah itu kalau udah muttaham bil kadzib, tertuduh dengan dusta, riwayatnya sudah masalah sudah. Paham ya? Apalagi kadzab, pendusta, apalagi dajjal. Dajjal itu kalau dalam ilmu rijal hadis parah sekali. Dajjal itu kadzab artinya. Paham ya? Nah, makanya kadang antum melihat kutub rijal, fulan min alan dajjal. Bukan dajjal yang akan keluar akhir zaman, bukan ya. Dajjal maknanya adalah kadzab. Paham? Nah, makanya kedustaan dihindari barakallahu fiik. Tapi kalau jujur itu pasti hatinya tenang. Dimanapun dia jujur, hati tenang. Dan orang yang jujur itu pasti diberkahi. Paham ya? Dalilnya sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Hadis siapa itu? Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Walaupun hadisnya itu berkaitan masalah jual beli, tapi diambil kesimpulan secara umum. Kalau kejujuran itu membawa keberkahan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang jual beli itu boleh saling memilih selama mereka belum berpisah. Kemudian syahidnya mana? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima, itu syahidnya. Jika kedua-duanya jujur, terang-terangan, terbuka, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun apabila dua-duanya bohong, dusta, tidak terbuka, modus, akan dihapus keberkahan keduanya. Lihat. Ini dalam hal jual beli. Tapi berlaku umum. Kalau kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan. Paham ya? Nah, tapi kalau kedustaan, kebohongan akan mendatangkan kerugian dan bahkan dicabut keberkahannya waliyadzubillah. Dalil yang lainnya, hadis yang sahih juga. Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa 'alaikum sidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lihat itu. Paham ya? Anda nukilkan dengan makna ya. Artinya waspadalah kalian dengan kedustaan. Karena kedustaan itu bisa menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan bisa menghantarkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Kemudian wajib atas kalian untuk jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal pantunnya itu, sering ana ulang-ulang pantun tentang kejujuran itu. Sampai-sampai permata, perhiasan, mutiara di laut pun merasa iri dan kejujuran, dengan karakter kejujuran itu. Ada yang sudah hafal? Antum udah hafal? Udah hafal belum, Rayhan? Apa itu yang agak keras biar kedengaran? Naam, as-sidqu hulwan wa huwal murru. Terus was-sidqu la yatquhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah
Naam, yahsuduhul yaqut wad durru. Ana ulangi ya, ini bagus sekali pantunnya itu. As-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. As-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Maksudnya bagaimana? Manis hasilnya, pahit mengupayakannya. Ya kan, orang jual beli harus jujur, ya kan? Kadang-kala pahit-pahit juga kan orang harus jujur itu kan. Karena kalau dia jujur untungnya dikit. Kalau dia bohong untungnya banyak. Antara dunia dan akhirat pokoknya. Paham ya? Tapi apa? Tapi hulwun, manis hasilnya. Paham ya? Lanjutannya, wasidqu la yatrukuhul hurru, la yatrukuhu al-hurru. Paham ya? Dan kejujuran itu orang yang merdeka tidak akan meninggalkannya. Orang kalau merdeka paham dalil itu enggak akan meninggalkan kejujuran. Paham ya? Jauharatus sidqi lahazina. Paham ya? Karakter kejujuran itu memiliki perhiasan dan keindahan. Bagaimana karakter kejujuran itu? Bagaimana perhiasannya? Bagaimana keindahannya? Yahsuduha al-yaqut wad durru. Paham ya? Sampai permata, berlian, mutiara, itu semua perhiasan yang luar biasa kan? Merasa iri terhadap karakter kejujuran, bayangkan. Paham? Sehingga kejujuran pastikan kita miliki, baik di dalam bermuamalah, di dalam mencari ilmu, di dalam berdakwah, di dalam jual beli, transaksi apapun. Kejujuran itu membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa jalan menuju surga. Kita lanjutkan. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Nah ini hati-hati. Kalau sudah berjanji, atur jadwal, jatuh tempo, jangan mengingkari. Ini biasanya kalau orang janji untuk bayar hutang. Kalau dia sudah melakukan perjanjian, barakallahu fiik, upayakan tepat itu janji. Jangan hanya ngobrol janji. Janji manis di awal, ketika datang temponya pura-pura enggak kenal. Aman ya? Nah, barakallahu fiik, jangan. Kalau udah janji, barakallahu fiik, itu tepatin. Karena termasuk ciri khas orang-orang munafik, nifaq amali, perbuatan orang-orang munafik, wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila berjanji maka dia mengingkari. Tapi bagaimana kalau ada udzur? Minimalnya komunikasi lah. Afan ya akhi, ternyata qadarullah belum ada uangnya untuk bayar hutang. Afan ya akhi, ternyata kami ada halangan. Jangan sudah melanggar janji, la kabar, la salam, wala kalam. Allahul musta'an, jangan. Akhirnya menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Bayangkan itu. Yang ketiga, wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya berkhianat, diamanahi berkhianat. Ini bahaya sekali ini. Terkhususkan biasanya orang-orang yang megang amanah, yang amanahnya besar. Kita sendiri sekarang ini, kita masing-masing ini diamanahi sebenarnya. Diamanahi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tangan, kaki, mata, telinga, hati, semua amanah itu. Tinggal kita bagaimana cara menggunakannya. Naam. Tapi ingat, kalau tidak mampu mengemban amanah, jangan sok bergaya. Sok bergaya, wah siap pegang amanah. Amanah itu berat. Berat atau tidak akhbatoha? Berat. Dulunya amanah, ini anak sering menukilkan ya. Amanah ini di awal permulaan Allah Ta'ala tawarkan kepada makhluk yang besar, bukan kecil. Kita ini kan makhluk yang kecil kan. Makhluk yang besar, langit, bumi, gunung, kurang apa lagi. Ditawarkan awal mulanya. Paham ya? Tapi mereka mampu enggak mereka? Mereka tidak mampu, merasa keberatan. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala di akhir surat Al-Ahzab itu, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan, mensadarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, makhluk-makhluk yang besar. Kira-kira apa responnya mereka? Fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk memikulnya, enggan untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, dan merasa keberatan. Paham ya? Nah, siapa yang akhirnya menampung? Manusia. Yang manusia itu zaluman jahula, suka berbuat kezaliman dan kebanyakannya bodoh. Menunjukkan bahwasannya hati-hati, barakallahu fiik. Jadi apabila diamanahi, dipercaya, jangan berkhianat. Diamanahi dana 100 juta, yang sampai cuma 50. Allahul musta'an. Yang 50 juta kemana? Malah dibelikan karimun bekas. Allahul musta'an. Tahu karimun ya, mobil karimun kecil itu, karimun bekas.
Yang 50 operasional katanya. Allahumma musta'an, jujur barakallahu fiik. Amanah 100 juta ya sampaikan 100 juta. Tidak ada uang operasional, uang ini, uang itu. Uang operasional 50 juta itu apa? Kebanyakan kan? Nah, kasihkan apa adanya. Amanah 100 juta, sampaikan 100 juta. Itu amanah. Jangan diamani uang 100 juta, yang sampai ke santri cuma 50. Yang 50 kemana? Allah musta'an. Hati-hati, berat barakallahu fiik. Amanah itu berat. Kita minta perlindungan selalu, jangan sampai menjadi tipe yang pengkhianat, waliyadzubillah. Ditambahkan lagi, hadisnya Abdullah bin Amr, wa idza khasama fajar. Apabila berdebat bermusuhan, fajar, dia bertindak jahat, licik jahat. Paham ya? Maksudnya apa? Ia menggunakan tipu-tipuan, menggunakan tipu muslihat, menggunakan modus untuk apa? Untuk mengalahkan lawannya, enggak jujur gitu loh. Allah musta'an. Padahal kalau berdebat bermusuhan, sudah datang kebenaran ya sudah selesai, langsung ambil kebenarannya. Jangan lari sana kemari, ujung-ujungnya modus. Allahumma musta'an. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil syarahnya, beberapa syarahnya dulu. Qala al-muallifu asbahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, ayatul munafiq al-ayah ma'naha alamah. Ayatun di sini bukan ayat Al-Qur'an, tapi maknanya alamah, tanda, ay alamatul munafiq, tanda orang munafik. An-nifaq fil lughah, nifaq secara bahasa, ma'khudun minan nafiqah, wa hiya qusa'atul yarbu'. Nifaq secara bahasa diambil dari kata nafiqah, yaitu qusa'atul yarbu', lubang hewan sejenis tikus. Yarbu itu hewan sejenis tikus. Paham ya? Hewannya kayak apa? Allah alam. Yang jelas ini makna secara bahasa dari kata nafiqah yang maknanya adalah qusa'atul yarbu, lubang tikus. Ada hewan sejenis tikus. Nau'un minal fa'r, sejenis tikus. Itu secara bahasa. Bagaimana penjabarannya? Al yarbu hayawanun saghirun. Yarbu itu hewan yang kecil, yahfiru lahu juhran, yang dia biasanya menggali lubang, fayaj'alu baban yadkhulu minhu. Dia sengaja menjadikan lubang, menggali lubang kemudian menjadikan pintu yang dia untuk masuk. Hewan masuk itu. Wa huwa al-qasi'a, pintu masuknya itu. Wa yaj'alu baban akhar khafiyan yusamma nafiqa. Paham ya? Lihat ini. Kemudian dia menjadikan pintu yang lain, yang rahasia, pintu rahasia yang tersembunyi, yang dinamakan nafiqah. Pintu yang rahasia ini digunakan untuk dia keluar. Jadi dia sengaja jebak lawannya, masuk lewat pintu itu, kemudian meninggalkan sedikit semacam kulit atau bulu-bulunya sedikit tinggal situ, biar nanti musuhnya lawannya terjebak, dikirain di ada situ. Begitu masuk dia udah keluar lewat pintu satunya. Faham? Itu ibarat secara bahasa seperti itu. Kita lihat lagi. Ghair nafiq, enggak ada jendelanya. Wa yatruk alaihi kisrah raqiqah, dia sengaja meninggalkan kulit yang tipis untuk mengelabui lawannya. Namanya hewan. Idza dahamahu ahadun, apabila dia dikepung, ingin ditangkap oleh salah seorang, darabal kisrah, dia sengaja memukulkan kulitnya tadi, allati fil bab al khalfi, yang berada di pintu yang belakang. Jadi nanti biar nampaknya itu hewannya itu ada di dalam itu, padahal udah keluar itu untuk mengelabui aja. Wa harab, lari dia. Hadzal bab yusammunahu an-nafiqah. Pintu ini dikenal dengan nafiqah secara bahasa Arab. Wal madkhal rasmi yusammal qasnya. Dan pintu masuk yang resmi dari awal tadi, pintu masuk lubang tadi itu dinamakan al-qasi'ah, nama aja. Fal munafiq kadzalika, dipermisalkan. Maka orang munafik seperti itu juga. Yadkhul fil Islam, masuk ke dalam agama Islam, summa yakhruj minhu, kemudian keluar dari agama Islam min ghairil wajhil ladzi dakhala fi. Keluar dari agama Islam, bukan melalui sisi yang dia awal mula masuk darinya. Paham ya? Maksudnya ya dengan cara barakallahu fik, mungkin dengan cara berkata dusta, kemudian berjanji mengingkari, atau mungkin dengan cara menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Intinya dipermisalkan seperti hewan kayak tikus tadi itu. Paham ya? Pandai mengelabui, pandai menipu, karena nggak nampak gitu loh, ya kan?
Nah, nampaknya muslim dia, tapi ternyata munafik. Dulu di zaman Rasulullah ketika awal mula hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah belum terlalu banyak orang masuk Islam awal mulanya. Setelah mulai berdakwah di sana, mulailah banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, mulailah orang-orang munafik. Mereka ketakutan, akhirnya menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Nah, padahal orang munafik di Madinah, orang-orang dari kalangan Yahud banyak. Ada 3 suku besar orang Yahud di Madinah kan waktu itu, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Tapi kenapa waktu itu Rasulullah enggak memerangi mereka? Padahal kekuatan dah ada kekuatan. Apalagi setelah dakwah berjalan lancar, berjalan lama, mulai menguat kaum muslimin. Tapi sengaja orang munafikun enggak diperangi waktu itu. Karena orang munafikin enggak nampak itu loh. Nampaknya sahabat nampaknya. Nanti kalau diperangi, dibunuh, akan tersebar isu di luar bahwasanya Muhammad membunuh sahabat sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Paham? Oleh karena itu Rasulullah sengaja tidak membunuh mereka awal permulaan. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu keadaan orang munafikun, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Wa minhu nifaqus sal' fil aswaq. Contoh daripada makna secara bahasa, nifaqus sal'. Nah, fil aswaq yaitu semacam menyembunyikan harga di pasaran, pasar-pasar. Maksudnya bagaimana? Nifaquha ya'ni annaha tushtara takhrut min yadi sahibiha al-munafiq sil'atah. Paham ya? Yaitu seakan-akan barang itu dibeli. Paham ya? Nah, keluar dari pemiliknya, dari tangan pemiliknya. Nah, yang dia itu al-munafiq sil'atah. Munafik itu hanya mempromosikan. Dia enggak beli sebenarnya. Mempromosikan harga dengan harga yang tinggi padahal dia enggak beli, biar menarik perhatian orang itu loh. Paham maksudnya? Nah, ini harganya murah, ini harga sekian-sekian, original. Bukan KW original, padahal dia yang ngomong ini orang enggak beli dia. Paham ya? Untuk mancing-mancing pelanggan aja. Paham ya? Nah, ini enggak mahal, ini murah. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wal munafiq yakni alladhi yaruju sil'atahu bil yamin al-fajirah. Ini yang bahaya. Promosi pada asalnya enggak ada larangan. Tapi promosi diiringi dengan sumpah palsu, ini yang berbahaya. Paham ya? Promosi ada larangan enggak promosi? Enggak ada. Orang promosikan barangnya enggak ada larangan. Tapi lihat ini. Al-munafiq yakni alladhi yaruju. Yaruj itu mempromosikan barangnya dengan sumpah palsu, sumpah yang dusta, sumpah yang jahat, sumpah yang bohong. Ini termasuk dosa besar paling besar kan? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah SAW. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Akhirnya para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Di antaranya apa? Al-qauluz zur, ala syahadatuz zur, ala wa qauluz zur. Ketahuilah persaksian palsu dan ucapan yang bohong. Paham ya? Sumpah palsu masuk juga. Sumpah palsu ini masuk juga. Wallahi wabillahi watallah, berani sumpah dia. Paham ya? Menaikkan harga tadi untuk menarik pelanggan, tapi dia sumpah palsu gitu loh. Biar orang tertarik. Ini berarti orangnya benar nih, berani sumpah dia. Dikenal yaminul ghamus. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Kita lihat kata beliau, yunafiq had yakni yukhrijuha min yadihi ila zabain. Sengaja dia mengeluarkan dari tangannya, mengeluarkan barang dari tangannya untuk kepada para pelanggan. Fan nifaq fil lughah al-khuruj wal ikhraj. Maka nifaq secara bahasa al-khuruj, keluar, wal ikhraj, dan mengeluarkan. Allahu musta'an. Itu tidak terlalu kita perlukan secara umum. Yang kita perlukan secara istilah. Amma fi syara' fan nifaq, ini penting ini. Huwa ibtanu asy-syarri wa idharul khair. Ibtanu asy-syarri wa idharul khair. Menyembunyikan kejelekan, menampakkan kebaikan. Paham ya? Yang lebih parah menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu yang nifaq apa namanya? Nifaq i'tiqadi. Tempat kembalinya kerak api neraka yang paling bawah, wal a'yadu billah. Kita lihat. Ka'annal munafiqa akhfa syai'an wa adhara syai'an khid'atan misal khid'ati al-yarbu. Seakan-akan orang munafik itu menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu sebagai bentuk tipu daya, menipu. Seperti apa? Tipuan hewan sejenis tikus tadi. Nampaknya dia masuk ke lubang,
Dikejar musuhnya, ternyata dia keluar lubang atunya gitu loh. Musuhnya terjebak di dalam. Paham ya? Itu secara bahasa seperti itu. Ya, nampaknya dia bersama kaum muslimin, diikutin banyak pengikutnya, ternyata munafik dia. Ternyata dia kalau bergabung sama orang kufar, muji-muji orang kufar. Kalau bergabung sama orang muslimin, muji-muji orang muslimin. Jadi ibaratnya itu apa? Dikenal apa dalam hadis itu? Dzul wajhain. Dzul wajhain itu orang memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah, Telkomsel, Indosat. Aman ya? Telkomsel, Indosat. Dilihat tidak bersama kaum muslimin, kalau pas bersama orang kufar, ya, tapi ketika bersama orang kufar nampaknya dia senang dengan mereka juga. Jadi dia itu tinggal lihat apa, mana yang cocok untuk dia aja. Ketika bersama orang kufar, muji-muji orang kufar, kemudian mencaci maki menghina kaum muslimin. Ketika bersama kaum muslimin, seakan-akan masya Allah, pejuang, pemberani. Buktinya apa? Beberapa kejadian jihad fisabilillah Rasulullah berperang waktu itu, orang munafik ikut berangkat ke awal mulanya, ikut, tapi kebanyakan apa? Di tengah perjalanan mundur lagi, bikin gaduh, bikin ribut. Allah musta'an. Nampak di situ nanti. Kita lihat, yaj'alu baban khafiyan yakhud minhu. Dipermisalkan orang munafik itu seperti apa? Tipu daya orang munafik seperti tipu dayanya binatang sejenis apa? Tikus tadi, menjadikan pintu rahasia, pintu tersembunyi yang dia keluar darinya. Paham ya? Fannifaq huwa ibtan syarr fil qalb wa idharul khair. Maka kemunafikan itu adalah menyembunyikan kejelekan di dalam hati dan menampakkan kebaikan. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan kita sebagai seorang mukmin muslim tapi apa? Memiliki sifat nifak ini. Allah musta'an. Jadi pastikan kita kalau mengimani Al-Qur'an sunnah zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Datang perintah sami'na wa ta'na. Datang larangan tinggalkan, selesai. Tidak banyak kata-kata, tidak banyak drama, tidak banyak sandiwara, tapi cukup membuktikan dengan fakta dan realita. Kenapa? Karena syariat ini yang datang dari agama kita, agama Islam ini telah sempurna. Disempurnakan oleh Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, ini yang kita ambil. Adapun penjelasan, pembagian nifaq i'tiqadi, nifaq amali, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.